Selamat pagi, nama saya Blesia dari kelas 81 nomor absen 3. Hari ini saya akan membicarakan tentang resensi saya tentang film Keluarga Cemara. Yang pertama kita akan membicarakan identitas filmnya dulu. Film ini berjudul Keluarga Cemara, seperti yang saya bilang. Sutradaranya adalah Yandy Lawrence, penulisnya adalah Arswendo Atmowiloto, produsernya adalah Ginantri S. Noor dan Anggia Karisma, dan pemainnya terdapat cukup banyak adalah Ringo Agus Rahmat sebagai Abah, Nirina Subir sebagai Emak, Adisti Zara sebagai Ewis, Widuri Sasonso sebagai Cemara, Aryo Wahab sebagai Fajar, Asfi Wela sebagai Cew Salma, Josia Frederico sebagai Andi, Kafid Sultan sebagai Denny, Kawai Labiba MA sebagai Ima, Yasamin Jasem sebagai Rindu, Abdul Raham Arif sebagai Kang Romli, Maudi Kosnadi sebagai Tante Presier, Andrew Trick sebagai Luke, Melati Putri Rahel Cecilia sebagai Bianca, Yves Antoinette Ichwa sebagai Via, Citra Ayu Pranajaya sebagai Vika, Thalia Ivanka Elizabeth sebagai Diva, Gading Martin sebagai Pak Mario dan juga guru bahasa Inggris, Archie Resti sebagai Nita, sekretaris ABA dan juga sekretaris ABA di PT Damai, Widi Mulia sebagai guru seni SD Pertiwi, Arif Didu sebagai JK Tobing dan pengacara gugatan ABA, dan Sumasi Jaito Vyanda sebagai Mandor. Dan rilis film ini adalah tanggal Januari 3. Yang kedua, kita akan berbicara tentang sinopsis film Keluarga Cemara. Cerita Keluarga Cemara dimulai dengan Abah yang terlalu sibuk dalam pekerjaannya untuk melihat anak-anaknya tumbuh. Dimulai dari tidak melihat salah satu anaknya, Ewis, pentas di sekolah dan tidak mengikuti ulang tahunnya juga. Terjadilah masalah saat usaha Abah bangkrut dan yang diakibatkan oleh keuangan yang berkurang karena kakak iparnya Abah memakai uang tersebut untuk investasi yang bermasalah. Akibatnya saat ulang tahun Ewis, debt collector datang dan menyita rumahnya Abah. Masalah ini membuat keluarga Cemara pindah ke desa yang kecil di Jawa Barat. Abah melakukan apa saja yang dia bisa lakukan untuk memenangkan gugatannya di pengadilan. Tapi apa yang dia lakukan gagal karena secara tidak sadar dia menandatangani kontrak investasi yang kakak iparnya lakukan. Abah terpaksa untuk beradaptasi dalam hidup tersebut. Dia mau melakukan apa saja untuk mendapatkan nafkah untuk keluarganya. Sampai dia bekerja sebagai kuli pembangunan. Emak membantu dia dengan cara menjual opak, dan Ewis membantu Mak untuk menjual opak di sekolahnya. Suatu ketika, Abah jatuh saat bekerja sebagai kuli pembangunan dan salah satu kakinya dia patah. Setelah kakinya Abah sembuh, dia bekerja lagi. Dia mencari pekerjaan lain dan bekerja sebagai tukang gojek yang membuat ekonomi Abah semakin membaik. Dan emak pun juga hamil. Tetapi keinginan untuk pindah balik ke kota masih sangat besar. Jadi Abah memikirkan untuk menjual rumah warisan untuk modal usaha. Dan terdapat orang yang ingin membelikan rumahnya. Setelah Abah menandatangani akta jual belinya dan mau memberikan sertifikat kepada calon pembelinya, Ewis dan Ara mengambil sertifikat tersebut karena mereka tidak mau pindah. Pembeli merasa keberatan tentang masalah tersebut. Tetapi akhirnya masalah pun selesai karena pembelinya juga ingin mengembalikan rumahnya. Emak pun juga melahirkan dan mereka tinggal di desa dengan bahagia. Sekarang kita akan menilai kelebihan dan kekurangan film Keluarga Cemara. Yang pertama kita akan berbicarakan tentang alurnya. Apa alurnya mudah dimengerti? Iya, mudah dimengerti. Yang kedua kita akan berbicarakan tentang konfliknya. Konfliknya seperti apa? Apa konfliknya sama dengan konflik keluarga di Indonesia? Saya cuma ambil satu yang saat keluarga Cemara harus pindah ke desa karena
perusahaan Aba bangkrut. Nah, tidak terlalu banyak orang mempunyai konflik yang sama dengan mereka. Yang ketiga itu bagaimana setiap karakter orang. Kalau karakter Aba itu bertanggung jawab, berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarganya dan penyabar. Emak itu pendengar yang baik dan selalu sabar. Elwis itu setia dan juga nakal. Ara itu penyayang dan ceria. Yang keempat, kita akan berbicarakan dengan saran dan kesimpulannya. Saya tidak mempunyai saran, tetapi kesimpulannya adalah film ini ditonton oleh banyak orang karena film ini bisa membuat orang mengerti kesusahan yang mereka tidak punya. Itu resensi saya. Terima kasih.